Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap jiwa pasti pernah merasakan sepi, hening, dan diam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi tahukah engkau, justru dalam diamnya kalbu ada rahasia Tuhan yang begitu agung, rahasia yang tak terlukis oleh pena, tak terungkap oleh suara. Malam ini, mari kita berjalan bersama, menyingkap tabir keheningan itu, agar hati kita semakin dekat dengan Sang Pemilik segala rahasia. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena bisa jadi satu kalimat sederhana yang engkau dengar hari ini adalah jawaban dari doa panjang yang engkau panjatkan selama ini. Dan jika engkau merasakan getaran dalam hati saat mendengarnya, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Berbagi apa yang engkau rasakan, karena bisa jadi pengalamanmu akan menjadi cahaya bagi saudara-saudara yang lain. Dan jangan lupa untuk menekan tombol suka, agar semakin banyak hati yang tersentuh, semakin banyak jiwa yang tercerahkan. Mari kita mulai perjalanan batin ini dengan penuh ketulusan dan dengan harapan semoga Allah membuka tabir rahasianya bagi kita semua. Bab 1. Sunyi yang menjadi gerbang. Ada sebuah rahasia besar yang hanya bisa ditemui dalam kesunyian. Banyak orang mencari Tuhan di tengah keramaian, pada suara lantang doa, atau dalam gegap gempita zikir berjamaah. Tetapi sesungguhnya justru dalam diam yang sunyi, dalam hening yang tak terusik, jiwa mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata. Sunyi bukanlah kekosongan, melainkan gerbang yang halus menuju perjumpaan dengan Dia yang selalu dekat. Bayangkan ketika segala hiruk pikuk dunia berhenti sejenak. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan, tidak ada layar yang sibuk berpendar. Hanya dirimu duduk bersama detak jantungmu sendiri. Dalam momen itu, engkau akan merasakan ada kehadiran yang samar, lembut, namun nyata. Kehadiran itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seolah-olah udara yang engkau hirup membawa pesan yang tidak pernah ditulis, dan setiap tarikan napas adalah panggilan untuk kembali pulang. Di dalam kalbu yang diam, engkau menemukan cermin yang sejati. Cermin itu tidak memantulkan wajah ragamu, melainkan memantulkan keadaan jiwamu. Di sana engkau melihat betapa lelahnya dirimu mengejar dunia, betapa seringnya engkau merasa kosong, meskipun segalanya telah digenggam. Namun, dalam keheningan itu pula engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak pernah pergi. Sesuatu yang setia menunggu, meski engkau sering melupakannya. Banyak orang takut dengan kesunyian, karena mereka mengira sunyi adalah kesepian. Padahal di balik kesunyian, justru tersimpan sebuah kehangatan yang tidak bisa digantikan. Sunyi adalah jalan pulang, jalan untuk kembali merasakan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Sebab Tuhan tidak hadir dalam kebisingan pikiran yang berisik, melainkan dalam keheningan hati yang berani membuka diri. Maka jadikanlah sunyi sebagai sahabat, bukan musuh. Belajarlah duduk bersama dirimu sendiri tanpa lari pada kesibukan. Karena hanya dengan begitu, engkau akan menemukan gerbang pertama menuju rahasia Tuhan. Sebuah rahasia yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa dituliskan, tetapi bisa mengubah seluruh wajah hidupmu, jika engkau berani memasuki heningnya kalbu. Bab 2. Bisikan yang tidak bersumber dari kata. Dalam diamnya kalbu, ada bisikan yang tak terdengar oleh telinga, namun mampu menusuk jauh ke dalam jiwa. Ia bukanlah rangkaian huruf, bukan pula kalimat yang bisa dipahami akal, tetapi entah mengapa, hati kita langsung mengerti apa yang dimaksud. Bisikan itu begitu lembut, halus, bahkan seringkali kita abaikan, karena terlalu sibuk mengejar suara dunia. Namun bagi mereka yang berani duduk dalam hening, bisikan ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang berbicara tanpa suara. Saat pikiran berhenti berlarian, ketika ego mereda dari segala tuntutannya, engkau mulai mendengar getaran yang berbeda. Getaran itu bukan berasal dari luar dirimu, tetapi dari kedalaman yang paling rahasia. Ia hadir seperti angin yang tak terlihat, namun menyentuh kulitmu dengan kelembutan yang tak terbantahkan. Itulah bahasa Tuhan, bukan lewat bunyi, melainkan lewat rasa. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, namun sanggup membuat air mata jatuh tanpa alasan yang jelas. Bisikan ini hadir ketika engkau berani meredam segala kebisingan pikiran.
Engkau tidak lagi menimbang dengan logika, tidak lagi membandingkan dengan pengalaman orang lain. Engkau hanya duduk, mendengar dengan hati, dan tiba-tiba muncul sebuah keyakinan yang begitu kuat, seakan-akan engkau baru saja menerima pesan langsung dari langit. Disitulah engkau mengerti bahwa tidak semua kebenaran bisa dibicarakan, tetapi ia bisa dihidupkan dalam jiwa. Namun, tidak semua orang mau mendengarnya. Banyak yang lebih percaya pada suara luar, pada opini manusia, pada keramaian yang tampak meyakinkan. Padahal, bisikan Tuhan di dalam hati jauh lebih jernih daripada semua itu. Hanya saja, ia begitu halus sehingga hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang berani menundukkan diri. Belajarlah untuk mendengar tanpa telinga, membaca tanpa huruf, dan memahami tanpa nalar. Sebab disitulah engkau akan menemukan bahasa ilahi yang sesungguhnya. Sebuah bahasa yang tidak pernah bisa diajarkan, karena ia bukan ilmu yang diturunkan lewat buku, melainkan rahmat yang ditanamkan langsung oleh Tuhan ke dalam kalbu. Bab 3, cahaya yang tidak menyilaukan. Ada cahaya yang tidak datang dari matahari, tidak bersinar seperti bintang, dan tidak pernah padam meski malam paling gelap sekalipun. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata, tetapi ia dapat dirasakan oleh hati. Ia adalah cahaya kalbu, nur yang diberikan Tuhan untuk menerangi jalan hamba-hambanya yang mau membersihkan diri. Cahaya ini tidak menyilaukan, tidak membuat sombong, justru ia menenangkan, menyejukkan, dan menghidupkan. Ketika hati perlahan dibersihkan dari amarah, iri, dan kesombongan, cahaya itu mulai tampak. Ia memancar halus dari dalam, tidak pernah berlebihan, namun cukup untuk menuntun langkah. Engkau mungkin tidak bisa menunjukkannya pada orang lain, tetapi engkau tahu betul bahwa hidupmu mulai terasa berbeda. Setiap langkah seakan diberi arah, setiap keputusan mendapat bimbingan, dan setiap kegelisahan mendapatkan ketenangan. Cahaya itu adalah rahmat, bukan hasil usahamu semata, melainkan karunia dari Yang Maha Pemberi. Cahaya kalbu tidak bisa dipaksakan. Ia tidak muncul karena engkau merasa paling rajin beribadah, atau karena engkau merasa sudah lebih baik dari yang lain. Justru ia hadir ketika engkau merendahkan diri, menyadari kelemahan, dan menyerahkan seluruh beban kepada Tuhan. Cahaya itu muncul bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjadi penuntun pribadi, agar tidak lagi tersesat di jalan yang penuh tipu daya dunia. Namun ada bahaya yang harus diwaspadai. Sebagian orang ketika merasakan cahaya itu, tergoda untuk menganggap dirinya istimewa. Mereka merasa lebih dekat kepada Tuhan dibanding orang lain. Padahal semakin kuat cahaya itu memancar, seharusnya semakin besar pula rasa rendah hati dalam diri. Cahaya itu bukan bukti kehebatanmu, melainkan tanda bahwa Tuhan masih berbelas kasih, meski engkau sering lalai. Ingatlah, cahaya kalbu bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah penanda bahwa jalan pulangmu sedang terbuka. Tujuan yang sejati tetap satu, kembali kepada Dia yang menjadi sumber segala cahaya. Maka jagalah cahaya itu dengan kerendahan hati, dengan doa yang tulus, dan dengan hati yang terus berusaha jernih. Karena tanpa itu semua, cahaya akan redup, dan jalan kembali bisa tertutup kembali. Bab 4, kalbu sebagai cermin rahasia. Kalbu adalah cermin yang paling jujur, meski kita sering menutupinya dengan kabut dunia. Ia merefleksikan keadaan kita yang sesungguhnya. Bukan wajah yang kita tunjukkan di hadapan orang, bukan pencitraan yang kita bangun di dunia luar, tetapi wajah batin yang polos tanpa topeng. Ketika kalbu bersih, ia memantulkan cahaya ilahi dengan bening, seperti permukaan air yang jernih memantulkan langit. Namun ketika ia dipenuhi nafsu, amarah, dan kesombongan, pantulannya menjadi keruh hingga cahaya yang seharusnya terang tampak samar. Manusia sering terjebak pada penampilan luar, mengira bahwa dirinya baik hanya karena banyak amal yang terlihat. Padahal, cermin kalbu tidak bisa dibohongi. Di sanalah engkau bisa melihat apakah amalmu lahir dari cinta kepada Tuhan atau hanya dari keinginan untuk dipuji. Kalbu yang bersih tidak butuh pengakuan, karena ia tahu betul siapa yang menjadi saksi sejati, Tuhan yang Maha mengetahui isi hati. Ketika engkau berani menatap ke dalam cermin kalbu, engkau akan menemukan banyak hal yang sebelumnya tersembunyi. Engkau akan melihat kelemahan, dosa, luka,
bahkan air mata yang pernah engkau lupakan. Namun janganlah takut, karena justru dengan melihat itu semua, engkau diberi kesempatan untuk membersihkan diri. Setiap noda yang engkau sadari adalah pintu menuju taubat, dan setiap luka yang engkau akui adalah jalan untuk disembuhkan oleh kasih sayangnya. Kalbu yang jernih bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah hasil dari keberanian menyingkap tirai satu persatu, menyingkap tirai ego, tirai keserakahan, tirai dendam, dan tirai kebohongan pada diri sendiri. Proses ini mungkin menyakitkan karena engkau harus melepaskan sesuatu yang selama ini engkau anggap penting. Namun, semakin banyak tirai yang engkau lepaskan, semakin jelas pantulan cermin itu, hingga akhirnya engkau mampu melihat nur yang sejati di dalam dirimu. Ingatlah, kalbu bukan hanya ruang kecil dalam dirimu, melainkan gerbang menuju hakikat yang lebih besar. Ia adalah titik pertemuan antara manusia dengan Tuhannya. Maka rawatlah cermin itu dengan zikir, dengan doa, dan dengan kesungguhan untuk hidup jujur di hadapannya. Sebab hanya kalbu yang bersihlah yang sanggup menampung rahasia Tuhan yang tak terlukis oleh kata. Bab 5. Nafas sebagai jembatan rahasia. Setiap tarikan nafas adalah tanda kehidupan, namun lebih dari itu, nafas adalah jembatan yang menghubungkan dirimu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Seringkali kita bernafas tanpa sadar, seakan-akan ia hanyalah gerakan alami tubuh. Tetapi ketika engkau berhenti sejenak dan menyadari setiap hembusan udara yang keluar masuk, engkau akan merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada rahasia besar yang mengalir bersama nafas, sebuah pengingat bahwa engkau hidup karena diberi izin olehnya, bukan karena kekuatanmu sendiri. Dalam diamnya kalbu, perhatikan bagaimana nafasmu naik dan turun. Setiap tarikan seakan membawa masuk rahmat, dan setiap hembusan seakan melepaskan beban dunia yang menekan jiwa. Di sanalah engkau menyadari bahwa nafas bukan hanya fungsi tubuh, melainkan ayat hidup yang terus dibacakan oleh Tuhan ke dalam dirimu. Setiap kali engkau menghirup udara, engkau sedang menerima kehidupan baru, dan setiap kali engkau menghembuskan udara, engkau sedang belajar untuk menyerahkan diri kembali kepadanya. Nafas juga adalah guru tentang keseimbangan. Terlalu cepat bernafas membuatmu lelah, terlalu lambat membuatmu terhenti. Demikian pula hidup. Jika engkau terlalu terburu-buru mengejar dunia, jiwamu akan letih. Jika engkau terlalu pasif, engkau akan kehilangan makna. Nafas mengajarkan bahwa keseimbangan ada dalam ritme yang teratur, seperti doa yang terus mengalir, tidak berlebihan, tidak pula terputus. Ketika engkau menyadari nafas sebagai jembatan rahasia, engkau akan merasakan kehadiran yang dekat sekali. Seakan-akan Tuhan sedang berbisik di setiap tarikan, "Aku bersama engkau," dan di setiap hembusan, "Kembalilah kepadaku." Kesadaran ini membuatmu tidak lagi merasa terpisah darinya, karena setiap saat engkau sedang berhubungan dengannya melalui sesuatu yang sederhana, namun tak ternilai, nafas. Maka jangan biarkan nafasmu berjalan sia-sia. Gunakan ia untuk berzikir, untuk mengingat, untuk menata hati agar selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Sebab siapa yang sadar akan nafasnya, ia akan sadar bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung pada kasih Tuhan. Dan siapa yang menyadari itu, ia akan berjalan lebih ringan, karena ia tahu dirinya sedang ditopang oleh rahasia ilahi yang tersembunyi di balik setiap hembusan udara. Bab 6. Rasa syukur yang membuka tabir. Ada pintu rahasia yang hanya bisa dibuka dengan satu kunci sederhana, syukur. Bukan syukur yang sekadar diucapkan lewat lisan, melainkan rasa syukur yang benar-benar lahir dari dalam kalbu. Ketika hati mampu melihat bahwa setiap detik kehidupan adalah hadiah, maka tabir yang menutupi nur ilahi perlahan mulai terbuka. Syukur mengubah cara pandangmu terhadap dunia, yang tadinya engkau lihat sebagai kekurangan, kini tampak sebagai anugerah yang menyamar. Seringkali kita sibuk menghitung apa yang hilang, apa yang belum tercapai, apa yang tidak sesuai harapan. Padahal, jika kita berhenti sejenak, kita akan menyadari betapa banyaknya karunia yang tidak pernah kita minta, namun terus kita terima. Jantung yang masih berdetak, udara yang terus mengalir, langkah kaki yang masih bisa bergerak, semuanya adalah hadiah yang tiada ternilai. Namun karena terlalu terbiasa, kita lupa merasakan
bahwa itu semua adalah bahasa cinta dari Tuhan. Rasa syukur tidak hanya membuat hati tenang, tetapi juga menghidupkan cahaya dalam kalbu. Saat engkau berterima kasih pada Tuhan, engkau sebenarnya sedang membuka ruang di dalam dirimu untuk menerima lebih banyak rahmat. Syukur adalah getaran yang menarik kebaikan, sama seperti bumi yang subur menarik hujan. Semakin engkau bersyukur, semakin engkau disuburkan oleh kasih-Nya. Namun, syukur sejati tidak hanya hadir ketika hidupmu lapang. Justru ia diuji ketika engkau berada dalam kesulitan. Mampukah engkau melihat rahmat yang tersembunyi di balik ujian? Mampukah engkau menerima luka sebagai jalan yang membawa kedekatan kepada Tuhan? Disitulah letak keagungan syukur. Ia bukan sekadar reaksi atas nikmat, melainkan sikap batin yang percaya penuh bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang-Nya. Maka jadikan syukur sebagai napas harianmu. Bangun dengan syukur, berjalan dengan syukur, dan tidurlah dengan syukur. Karena setiap kali engkau bersyukur, engkau sebenarnya sedang membisikkan pada Tuhan, "Aku menerimamu sepenuhnya." Dan siapa yang hidup dengan penerimaan, ia akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Bab 7. Keikhlasan yang melembutkan jiwa. Ikhlas adalah salah satu rahasia terbesar yang sering terlupakan. Banyak orang beramal, berdoa, bahkan berkorban, namun tidak semua mampu benar-benar ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu tanpa berharap balasan dari manusia, tanpa menunggu pengakuan, tanpa mengikatkan diri pada hasil duniawi. Ia adalah keadaan hati yang menyerahkan seluruh amal kepada Tuhan, lalu merasa tenang meski dunia tidak melihat. Inilah kelembutan jiwa yang menjadikan manusia ringan menjalani hidup, karena ia tidak lagi terikat oleh pujian maupun cemoohan. Ikhlas tidak mudah, sebab manusia terbiasa mengukur segalanya dengan hasil. Kita bekerja ingin dihargai, kita berkorban ingin dibalas, kita memberi ingin dilihat. Namun semakin banyak kita menaruh harapan pada makhluk, semakin besar pula kekecewaan yang kita dapatkan. Sementara itu, hati yang ikhlas hanya bergantung pada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa Tuhannya tidak pernah tidur, tidak pernah abai, dan tidak pernah salah dalam menakar balasan. Dalam diamnya kalbu, keikhlasan terasa seperti angin sejuk yang menyapu panasnya ego. Ia membebaskan hati dari beban aku yang selalu ingin diakui. Bayangkan betapa lapangnya hidup bila setiap langkah, setiap usaha, setiap doa hanya ditujukan kepadanya, tanpa perlu dipamerkan kepada siapapun. Hidup menjadi sederhana, cukup berbuat baik, lalu serahkan hasilnya. Di sanalah engkau akan menemukan rasa damai yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Keikhlasan juga mengajarkan tentang rahasia kehilangan. Ketika engkau rela melepaskan sesuatu dengan hati ikhlas, engkau tidak benar-benar kehilangan. Justru engkau membuka ruang di dalam dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar darinya. Ikhlas adalah seni menyerahkan yang fana demi meraih yang kekal. Inilah yang membuat para kekasih Tuhan tampak selalu tenang meski diuji, karena mereka tidak lagi menggenggam dunia dengan erat, melainkan menyerahkannya kepada Yang Maha Mengatur. Maka, belajarlah ikhlas dalam hal kecil terlebih dahulu. Ikhlas ketika memberi senyum, ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika mendoakan orang lain. Lama-kelamaan ikhlas itu akan tumbuh menjadi sikap batin yang kuat, dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa ikhlas bukan sekadar sifat mulia, melainkan kunci yang melembutkan jiwa hingga siap menerima rahasia Tuhan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bab 8. Kesabaran yang menyingkap jalan. Kesabaran bukan hanya kemampuan menahan diri, tetapi juga seni mempercayai waktu Tuhan. Banyak orang memahami sabar sebagai sikap pasif, sekadar menunggu tanpa berbuat apa-apa. Padahal sabar adalah kekuatan batin untuk tetap teguh, tetap berjalan, tetap berusaha, meski jalan yang ditempuh terasa berat dan panjang. Dalam kesabaran ada keteguhan hati yang percaya bahwa setiap langkah, sekecil apapun, sedang mengarah kepada tujuan yang lebih tinggi. Kesabaran adalah ujian jiwa yang paling halus. Ia mengajarkan kita untuk tidak mendikte Tuhan, tidak mendesak kehidupan, dan tidak terburu-buru menuntut hasil. Manusia selalu ingin cepat, cepat sukses, cepat bahagia, cepat selesai dari segala ujian. Namun Tuhan seringkali menyembunyikan rahmat di
di balik penantian. Kesabaran melatih hati untuk tetap lembut di tengah gelombang, tetap berdiri ketika badai datang, dan tetap percaya meski cahaya belum terlihat. Ada saatnya sabar terasa seperti beban yang menyesakkan, terutama ketika doa belum dijawab, ketika usaha belum membuahkan hasil, atau ketika luka belum juga sembuh. Tetapi justru di titik itulah kalbu diuji. Apakah engkau benar-benar percaya padanya, atau hanya berharap pada kecepatan jawaban? Sabar adalah tanda kesetiaan hati bahwa engkau mencintainya, bukan karena keadaan yang mudah, melainkan karena dia selalu layak dicintai dalam keadaan apapun. Kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi juga menerima. Menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, menerima bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing, menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami sekarang, namun kelak akan jelas maknanya. Saat hati mampu menerima dengan sabar, maka yang berat menjadi ringan, yang pahit berubah menjadi obat, dan yang gelap perlahan diterangi cahaya keyakinan. Maka jadikanlah sabar sebagai pakaian yang selalu engkau kenakan. Dengan sabar, engkau tidak akan mudah goyah oleh dunia, tidak akan mudah patah oleh kegagalan, dan tidak akan mudah hancur oleh luka. Karena sabar bukan sekadar menahan diri, melainkan jalan rahasia untuk menyatu dengan kehendak Tuhan. Dan siapa yang mampu bersabar, ia sedang berjalan di jalan yang paling dekat menuju rahasia ilahi, yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Bab 9. Cinta yang menyatukan segalanya. Pada akhirnya seluruh perjalanan jiwa bermuara pada satu hal. Cinta. Bukan cinta yang lahir dari hasrat duniawi, bukan cinta yang bergantung pada rupa, harta, atau pujian, melainkan cinta yang murni kepada Sang Pencipta. Cinta inilah yang membuat hati seorang hamba rela berjalan jauh, rela menanggung beratnya ujian, bahkan rela melepas dunia hanya untuk mendekat kepadanya. Cinta yang sejati tidak pernah meminta balasan karena ia tumbuh dari kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Cinta kepada Tuhan adalah api yang tidak membakar, melainkan menghangatkan. Ia membuat dinginnya kesepian menjadi hangat, gelapnya jalan menjadi terang, dan kerasnya hidup menjadi lembut. Dengan cinta itu, seorang hamba tidak lagi melihat ibadah sebagai beban, melainkan sebagai perjumpaan yang dinanti. Ia tidak lagi merasa doa sebagai kewajiban semata, melainkan sebagai ungkapan rindu yang mengalir dari kalbu. Segala yang dilakukan bukan lagi demi dunia, melainkan demi kasih kepadanya. Cinta juga membuat seorang hamba melihat ciptaan dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi mudah membenci, karena ia tahu setiap makhluk adalah bagian dari rahasianya. Ia tidak lagi tega menyakiti, karena ia sadar bahwa menyakiti ciptaan sama dengan melukai pantulan Sang Pencipta. Dari cinta itu lahirlah kelembutan, pengampunan, dan kerendahan hati yang sejati. Cinta menghapus jarak bukan hanya antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan sesamanya. Namun cinta yang sejati tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari ketulusan, dari kesabaran, dari ikhlas, dan dari syukur. Cinta kepada Tuhan bukanlah kata-kata manis, melainkan perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan. Ia diuji dalam sepi, diuji dalam luka, diuji dalam kehilangan. Tetapi semakin diuji, semakin cinta itu menguat, hingga akhirnya tidak ada lagi yang bisa memisahkan seorang hamba dari Tuhannya. Maka, biarkan cinta itu hidup dalam dirimu. Rawatlah ia dengan zikir, dengan doa, dengan amal yang tulus. Sebab cinta adalah bahasa rahasia yang paling dimengerti oleh Tuhan. Dan ketika cinta itu memenuhi kalbumu, engkau tidak lagi mencari tanda, karena seluruh hidupmu sudah menjadi tanda. Engkau tidak lagi mencari cahaya, karena engkau sendiri telah dipenuhi cahaya. Bab 10. Dalam diamnya kalbu. Ketika semua kata telah habis, ketika segala perjalanan jiwa telah dilalui, maka tibalah kita pada satu titik. Diam. Diam yang bukan sekadar tanpa suara, melainkan diam yang penuh makna. Di sanalah kalbu beristirahat, menemukan keseimbangan, dan merasakan kehadiran Tuhan tanpa perlu banyak bicara. Sebab bahasa Tuhan bukanlah bunyi, melainkan getaran yang halus,
yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Dalam diam itu, seorang hamba mulai menyadari bahwa segala pencarian yang ia lakukan bukanlah di luar dirinya, melainkan di dalam dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan tidak pernah pergi, hanya saja hati sering terhalang oleh kabut dunia. Begitu kabut itu tersingkap, muncullah cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang selama ini selalu menunggu untuk dikenali. Diam menjadi kunci untuk membuka tabir itu. Diam juga mengajarkan kerendahan hati. Sebab dalam keheningan, kita sadar bahwa segala ilmu, segala amal, segala usaha, pada akhirnya hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan nafas yang keluar masuk pun bukan milik kita. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang sejati, menjauhkan kita dari kesombongan, dan mendekatkan kita pada hakikat penghambaan yang sesungguhnya. Dalam diamnya kalbu, kita bisa merasakan betapa lembutnya kasih sayang Tuhan. Ia mendengar bahkan sebelum kita berdoa, Ia mengerti bahkan sebelum kita mengeluh, Ia memberi bahkan sebelum kita meminta. Keheningan itu adalah ruang perjumpaan, di mana hamba dan Tuhannya tidak lagi dipisahkan oleh kata-kata. Segala rindu, segala doa, segala luka larut begitu saja dalam pelukannya. Maka belajarlah untuk diam, bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati. Sebab dalam diam itulah engkau akan menemukan rahasia terbesar, bahwa Tuhan selalu ada, selalu dekat, dan selalu mencintaimu tanpa syarat. Dan ketika engkau menyadari hal itu, engkau tidak lagi merasa sendiri. Sebab dalam diamnya kalbumu, engkau telah menemukan rahasia Tuhan yang tak terlukis. Saudaraku yang tercinta, perjalanan ini hanyalah sepotong kecil dari samudra rahasia Allah. Semoga setiap kata yang engkau dengar hari ini menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, menjadi pengingat di saat sepi, dan menjadi penguat di kala hati rapuh. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, jadikan hati kami lapang dengan zikir-Mu, tenangkan jiwa kami dengan cahaya-Mu, dan tuntun langkah kami agar selalu dekat padamu. Jika engkau merasakan ketenangan dari perjalanan ini, tinggalkanlah komentar, bagikan doa terbaikmu, dan jangan lupa untuk mendukung dengan menekan suka serta membagikannya, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.